Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Rafli Surya Pratama dari Prodi Penyuluh Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang struktur sosial dalam masyarakat pedesaan, bentuk-bentuk stratifikasi sosial pedesaan, lapisan sosial petani, hubungan struktur sosial dengan ketimpangan, serta dampak terhadap relasi kerja dan kesejahteraan masyarakat desa. Langsung saja kita masuk ke konsep struktur sosial pedesaan. Struktur sosial dalam masyarakat pedesaan adalah pola hubungan yang teratur dan relatif tetap antar individu maupun kelompok di desa. Struktur ini mengatur status dan peran setiap anggota masyarakat. Di pedesaan, hubungan sosial biasanya masih kuat berdasarkan kekerabatan dan adat istiadat. Selain itu, karena mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, maka kepemilikan lahan dan peran dalam pertanian sangat memengaruhi posisi sosial seseorang. Selanjutnya, stratifikasi berdasarkan kepemilikan dan ekonomi. Stratifikasi sosial di desa dapat dilihat dari kepemilikan lahan dan kondisi ekonomi. Masyarakat yang memiliki lahan luas biasanya memiliki pendapatan lebih stabil dan posisi sosial yang lebih tinggi. Sementara itu, masyarakat yang memiliki lahan sempit atau tidak memiliki lahan cenderung berada pada lapisan ekonomi bawah. Perbedaan ini juga berpengaruh terhadap akses modal, kredit, dan peluang usaha di desa. Lanjut kita ke stratifikasi berdasarkan kekuasaan dan peran. Selain faktor ekonomi, stratifikasi sosial juga ditentukan oleh kekuasaan dan peran sosial. Kepala desa dan perangkat desa memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Tokoh adat dan tokoh agama memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Elit ekonomi lokal juga memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi desa. Perbedaan kekuatan ini memiliki lapisan sosial dalam masyarakat pedesaan. Selanjutnya, lapisan sosial petani. Dalam masyarakat pedesaan terdapat beberapa lapisan sosial petani. Yang pertama itu pemilik lahan, yaitu mereka yang memiliki tanah sendiri. Kedua, petani penggarap yang mengolah lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau sewa. Ketiga, buruh tani yang bekerja dengan upah harian atau musiman dan tidak memiliki lahan. Yang keempat, elit desa yang memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi maupun pemerintahan desa. Selanjutnya, struktur sosial dan ketimpangan. Struktur sosial sangat mempengaruhi akses terhadap sumber daya. Kelompok dengan posisi sosial lebih tinggi biasanya lebih mudah mendapatkan akses lahan, bantuan pemerintah, modal usaha, pendidikan, dan informasi. Sebaliknya, kelompok bawah sering mengalami keterbatasan akses. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat pedesaan. Yang terakhir, dampak stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berdampak pada relasi kerja, konflik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam relasi kerja, sering terjadinya hubungan patron-klien antara pemilik lahan dan buruh tani. Ketimpangan juga dapat memicu konflik seperti konflik perebutan lahan. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat desa tidak merata antara kelompok atas dan kelompok bawah. Sebagai kesimpulan, struktur sosial dalam masyarakat pedesaan membentuk adanya lapisan-lapisan sosial berdasarkan kepemilikan lahan, status ekonomi, kekuasaan, dan peran sosial. Perbedaan tersebut memengaruhi akses terhadap sumber daya dan dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Stratifikasi sosial juga berdampak pada relasi kerja, potensi konflik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan kerjasama yang adil agar pembangunan desa dapat berjalan merata dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.